Kalian tahu tidak? Apa sih sebenarnya ilmu pendidikan Islam itu? Apakah hanya belajar mengaji dan juga sholat? Lalu, apa saja sebenarnya isi pendidikan Islam itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Yazid Ayyubi dari kampus SEPUI Majalengka. Di video kali ini, saya akan menjelaskan apa yang sudah saya paparkan dan juga saya pertanyakan di awal video tadi. Oke, langsung saja kita mulai. Oke, kita mulai dari materi yang pertama, yaitu apa sih pengertian ilmu pendidikan Islam? Pengertian dari pendidikan Islam. Pendidikan itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu pedagogi. Atau kalau misalkan di bahasa Inggrisnya, yaitu education. Bisa juga di bahasa Arabnya yang kita kenal, yaitu tarbiyah. Nah, semua itu artinya bimbingan atau pengembangan terhadap anak didik. Kalau misalkan kita satukan dengan pendidikan Islam, berarti ilmu yang mempelajari proses pendidikan dan pembelajaran manusia berdasarkan dengan ajaran-ajaran Islam yang sesuai. Tujuan utamanya bukan hanya menjadikan seseorang pandai secara akal atau pintar secara akal, tetapi juga beriman dan bertakwa kepada Tuhan, berakhlak mulia, serta mampu menjalani hidup sesuai dengan nilai Islam. Jadi, pendidikan Islam itu tidak hanya fokus pada dunia, tetapi juga fokus kepada dunia dan juga akhirat, sehingga menghasilkan manusia yang seimbang secara jasmani, akal, dan rohani. Oke, materi yang kedua yaitu tujuan pendidikan Islam. Seperti yang saya sebutkan tadi, pendidikan Islam itu tidak hanya bertujuan untuk menjadikan seseorang cerdas dengan akal saja, melainkan lebih daripada itu. Di antaranya adalah yang pertama, membentuk manusia yang bertakwa, yaitu orang yang sadar akan Allah dalam setiap langkah hidupnya dan dekat dengannya. Yang kedua, mengajarkan agar seseorang menjadi lebih baik akhlaknya, benar ibadahnya, dan cerdas berpikir. Yang ketiga, menyiapkan manusia menjadi hamba Allah yang taat dan menjadi pemimpin yang bertanggung jawab sebagai khalifah di muka bumi ini. Seperti contohnya, pendidikan Islam akan mendorong siswa bukan hanya cerdas di sekolah, tetapi jujur di lingkungan sekitar, rajin beribadah, dan juga peduli terhadap sesama manusia. Oke, kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu materi pendidikan Islam. Materi yang diajarkan di ilmu pendidikan Islam itu tidak hanya mengajarkan tentang agama saja, melainkan ilmu pengetahuan umum juga. Jadi, materi pendidikan Islam itu antara lain yaitu ada dua. Yang pertama, yaitu adalah materi wahyu atau nakli, yaitu pelajaran yang menjelaskan ilmu agama seperti Al-Quran, hadis, akidah, fikih, dan akhlak. Yang kedua, yaitu adalah materi akal atau bisa disebut dengan akli, yaitu pelajaran ilmu umum seperti sains, matematika, bahasa, sejarah, teknologi, dan banyak lagi. Namun, semua ilmu ini harus diarahkan untuk mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya bukan untuk kesombongan atau hal yang sia-sia. Contohnya, pelajaran sains bisa menjadi cara untuk memahami keindahan ciptaan Allah. Selanjutnya kita akan membahas materi tentang pendidik dalam pendidikan Islam. Kita pasti tahu pendidik itu biasanya kalau misalkan di sekolah itu kita sebut dengan guru. Nah, pendidik itu apa sih sebenarnya? Pendidik dalam pendidikan Islam adalah orang yang bertanggung jawab terhadap perkembangan seluruh potensi peserta didik, baik potensi afektif, kognitif, maupun psikomotorik, sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam. Pendidik juga atau guru juga itu kedudukannya sangat mulia, dan pendidik juga biasa disebut dengan murabi, yang artinya orang yang tidak hanya mengajar tapi juga membina jiwa dan akhlak muridnya, serta membimbing dan memberi teladan yang baik. Lalu, guru yang baik bukan hanya pintar menjelaskan, tapi juga bersikap jujur, sabar, dan berakhlak baik. Karena murid itu akan selalu mudah untuk meniru sikap gurunya yang dilihatnya, daripada hanya sekedar mendengar teori. Contohnya saja ketika Rasul mengajarkan banyak hal, bukan hanya lewat kata-kata, tapi juga
beliau melalui contoh perbuatan dan kasih sayang. Kita lanjut ke materi yang selanjutnya tentang peserta didik dalam pendidikan Islam. Setelah kita bahas tadi tentang pendidik dalam pendidikan Islam, sekarang kita akan lanjut ke peserta didik yang dimana kita tahu bahwasanya peserta didik itu biasa disebut dengan murid atau siswa atau mahasiswa seperti saya ini. Dalam Islam, murid dipandang sebagai makhluk ciptaan Allah yang memiliki fitrah, yaitu potensi alami atau bawaan untuk menerima kebenaran dan kebaikan. Peserta didik merupakan orang yang belum dewasa dan memiliki sejumlah potensi dasar yang masih perlu dikembangkan. Nah, mereka ibarat tanah yang subur. Dan disinilah tugas pendidik yang tadi saya jelaskan atau guru dan lingkungannya adalah menyirami dan merawatnya agar tumbuh menjadi lebih baik. Lalu setiap anak itu unik, ada kelebihan dan juga kekurangannya masing-masing. Maka pendidikan Islam mengajarkan bahwa murid tidak boleh diperlakukan sama rata, tapi harus dihargai sesuai kemampuannya. Lanjut kita ke materi yang berikutnya, yaitu tentang metode dalam pendidikan Islam. Perlu kita ketahui terlebih dahulu, metode adalah cara-cara atau teknik untuk mengajarkan kepada peserta didik tadi atau murid tadi. Nah, dalam Islam, metode pengajaran bisa beragam serta banyak cara untuk mengajarkannya atau mendidiknya. Seperti contoh Rasulullah SAW sendiri yang mengajarkan waktu zaman Nabi. Yang pertama, keteladanan atau uswah hasanah. Beliau mempraktikkan terlebih dahulu apa yang dia ajarkan. Yang kedua, tanya jawab atau diskusi untuk mengajak murid berpikir kritis dan tidak pasif. Yang ketiga, kisah-kisah atau bisa kita sebut kisah seperti cerita-cerita Nabi untuk menanamkan nilai secara halus. Yang keempat, latihan langsung atau bisa kita sebut praktek. Misalnya, kita akan mengajarkan wudhu dan kita harus melakukannya juga, atau kita sholat dan langsung mempraktekannya. Perlu kita ingat, metode pendidikan Islam sangat fleksibel dan bisa menyesuaikan dengan kondisi zaman. Tentunya dengan kondisi zaman sekarang, yaitu kondisi zaman modern, bisa diubah menjadi video, learning, bahkan media sosial, namun masih tetap berlandaskan nilai-nilai syariat Islam. Materi selanjutnya yaitu tentang media dalam pendidikan Islam. Jikalau tadi membahas tentang metode atau cara mengajarkannya, sekarang adalah media berupa alat bantu yang digunakan saat belajar dan mengajar. Contoh medianya dalam pendidikan Islam itu seperti buku pelajaran, Al-Quran digital, papan tulis, gambar, video, animasi, buku-buku, buku kitab, aplikasi belajar Islam di HP, dan masih banyak lagi. Media sangat penting agar pembelajaran lebih menarik dan mudah dipahami. Tapi harus dipilih yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Materi yang terakhir yaitu evaluasi dalam pendidikan Islam. Nah, apa sih itu evaluasi? Evaluasi artinya penilaian terhadap hasil belajar murid. Tapi di dalam Islam, evaluasi itu tidak hanya sekedar melihat nilai ujian saja, melainkan juga yang pertama, perubahan sikap murid, yang kedua, kedisiplinan dalam ibadah, dan yang ketiga, perkembangan kepribadian dan tanggung jawab mereka. Tujuan dari adanya evaluasi adalah agar murid semakin baik dan termotivasi untuk terus belajar, dengan tanda kutip, bukan untuk mempermalukan atau menakuti muridnya. Nah, sekarang kita tahu bahwa pendidikan Islam punya banyak komponen-komponen penting. Mulai dari tujuannya, siapa yang mendidik, siapa yang dididik, apa yang diajarkannya, bagaimana cara mengajarnya, hingga media dan cara mengevaluasinya. Semua itu saling berkaitan dan membentuk ruang lingkup suatu sistem pendidikan yang lengkap, mendalam, dan bermakna. Pendidikan Islam tidak hanya relevan di masa lalu, tetapi juga sangat penting di masa sekarang untuk menghadapi tantangan zaman sekarang, seperti globalisasi, krisis moral, dan pengaruh media sosial. Jadi, pendidikan Islam siap menghadapi dunia modern tanpa kehilangan nilai-nilai Islam. Oke, sekian video kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kita semua.
terutama untuk memajukan pendidikan Islam di zaman modern sekali ini. Cukup sekian, kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.